Pagi hari ini kita membahas bersama-sama satu bagian Alkitab, tema khotbah, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya bukan menambah, tapi memang teks Alkitab tertulis demikian, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa apa? Kuasa kebangkitan Kristus. Di tengah-tengah ibadah jemaat Kristus Bitung, kita mau mendengarkan pesan Tuhan. Kita baca teks dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Dan jemaat bisa mengikuti pembacaan dari screen yang sudah tersedia. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu, ini Paulus berbicara pada jemaat di Efesus. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Iman kepada Yesus, kasih pada sama. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19, itulah tema khotbah yang ditetapkan oleh pihak gereja. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang baru saja kita nyanyikan awal atau memulai khotbah. Ayat 20, dan yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat yang ke-21, kekuasaan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dia berkuasa di bumi sekarang and tomorrow. Itu artinya singkat. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat, kepala gereja dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Terpujilah Kristus. Saya mengajak kita memperhatikan slide berikut ini. Ini saya buat kemarin sore. Saya suka membuat quotation supaya disebarkan di seluruh dunia. Tapi ini hanya bahasa Indonesia. Saya belum sempat terjemahkan. Demikian, tolong perhatikan baik-baik. Semua yang sesungguhnya ajaib, agung, mulia, dahsyat. Ajaib, agung, mulia, dahsyat, hebat. Yang sesungguhnya, yang lain kan nggak sesungguhnya. Hanya pura-pura hebat. Seolah-olah mulia, seolah-olah agung. Agung itu agung orang Jawa, udah moro. Menakjubkan. Mohon maaf ya, semua yang mulia, agung, menakjubkan di dunia hanyalah semu dan enggak sesungguhnya. Mau sesungguhnya hanya ada pada dan di dalam dan oleh Kristus. Hanya ada pada Kristus dan hanya ada dalam Kristus dan hanya oleh Kristus saja. Kata saja ini penting. Jangan pandang enteng kata saja. He is one and only. There is no others. Nggak ada yang lain. Saja. Kenapa? Kelahirannya yang ajaib. Kesengsaraannya yang agung. Kematiannya yang maha mulia. Kebangkitannya yang maha dahsyat. Kenaikannya yang menakjub, yang sangat menakjubkan. Dan kedatangannya kembali yang pasti. Saya merumuskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam satu kalimat biar gampang diingat sambil masak bakar ikan di Bitung ini. Enak. Saya nggak menyindir mengingatkan siang nanti, sudah disiapkan di belakang. Lalu apa? Sesungguhnya Dia benar-benar Allah dan juru selamat. Kata orang Ambon, ada yang lain semua kelainan. Oh sempurnanya hidup menjadi percaya Yesus. Di luar Yesus tidak ada kesempurnaan. Upaya manusia untuk menyempurnakan dirinya dalam segala cara
Never, never, never. Dan tidak akan pernah jadi sempurna. But in Christ, we are perfect. Biar pendek-pendek, bengkok-bengkok, kremos-kremos. But we are in Christ. We perfect. Perfect in the eyes of God. Di mata Allah. Ya, Bapak Ibu, inilah yang saya tekankan. Bahwa tidak ada yang mulia, agung, yang dahsyat, yang menakjubkan. Only in Christ, by Christ. Dan hanya oleh Kristus. So, saya mengatakan, we are happy, no? We are blessed. Kita diberkati. Kenapa? Kita di dalam Kristus yang agung, ajaib, mulia, dahsyat, menakjubkan. Bapak Ibu, tema khotbah saya tadi sudah betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya. Dengan garis besar khotbah, next. Garis besar, ada 4 garis besar khotbah. Yang pertama, pengertian tema. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Apa artinya? Pengertian dulu. Yang kedua, kuasa Kristus itu adalah kuasa gereja. Kuasa Kristus adalah kuasa gereja. Tapi kuasa Kristus bukan kuasa politis. Kuasa Kristus bukan kuasa ekonomis. Tapi kuasa Kristus melampaui semua kuasa. Yang ketiga, mengapa gereja kurang berkuasa? Katanya kuasa Kristus adalah kuasa gereja. Tapi mana kuasa gereja? Mengapa kurang berkuasa? Itulah pertanyaan kritis. Yang keempat, bagaimana caranya gereja berkuasa? Dengan sepenuhnya. Bagaimana caranya gereja berkuasa? Dengan sepenuhnya. And the last point. Pertama, kita bahas tentang pengertian tema khotbah. Santailah, hari Minggu, hari Paskah. Jangan terlalu tegang. Pas. Biar kita pas tenang. Tema khotbah, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita membandingkan translation, terjemahan dari English Standard Version, kita menemukan di sana istilah the immersive, hal yang tak terukur. Satu kebesaran yang immersible, tak terukur. Kuasa yang unlimited. Kuasa yang tak terbatas. Kemudian yang kedua, NIV, New International Version. The exceeding greatness of His power. Kebesaran kuasanya yang luar biasa, sing ada lawang. Tiada tanding. Maka itu jangan tandingkan Tuhan. Tuhan lebih bagus. Salah kalimat ini. Tuhan lebih bagus. Lebih bagus. Tuhan tidak ada tandingannya. Jangan pakai kata lebih. Tuhan paling bagus. Jadi berdosa orang Kristen bicara, Tuhan lebih bagus. Mama mia, itu kesalahan. Nggak sesuai Alkitab. Yang tertinggi, terbesar, teragung, nggak boleh pakai lebih-lebih. Not comparative. Tidak ada komparasi. Yang ada superlatif. You know bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, superlatif, maha tinggi. Ya, lalu yang kalau komparatif lebih baik, lebih tinggi. Ya salah semua kalau kita menyebut Tuhan itu lebih. Nothing. Dia adalah terbesar, teragung, tertinggi, termulia, terdahsyat, dan ter yang lain. Bukan yang di jalan. Ter itu namanya. Jadi kita mesti lurus ya. Jangan menghina Tuhan tanpa sadar. Sekali lagi. Sorry, this is my style. Jangan menghina Tuhan tanpa sadar. Dan berkata, Tuhanku lebih baik. Lebih baik dengan siapa? Mau dibandingkan. Tuhan bandingkan dengan siapa? Ini kejahatan tanpa sadar. Menghina Tuhan. Namanya maha. The most. Dia maha. Jangan pernah. Karena itu jangan coba-coba berpikir menanding-nandingkan Tuhan. Dan mensanding-sandingkan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan teks selanjutnya. Tema khotbah, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Pengertiannya apa? Begini. Seolah-olah kalimat ini ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Seolah-olah kata percaya ini menjadi penyebab kuasanya hebat. Seolah-olah karena kita percaya, maka barulah kuasa Tuhan menjadi hebat. Dan ini banyak pengkhotbah yang seperti itu. Mari kita buka hati. Kita undang Tuhan.
Kita mau alami kuasa Tuhan. Dan bergantung pada saudara. Kalau saudara terbuka hati, sudah mengalami kuasa Tuhan. Ini setan punya ajaran. Tidak pernah ada Tuhan itu disebabkan. Kuasa Tuhan tidak pernah disebabkan. Tapi kuasa Tuhan menyebabkan kita untuk menyembah Dia, mengikut Dia, mengagungkan Dia. He is the causa prima. Ya, jangan berpikir seperti hantu-hantu, seperti dukun-dukun. Kasih sesajen, dia senang. Nah, kalimat ini jangan berpikir merayu Tuhan, membujuk Tuhan, mengumpan Tuhan dengan kebaikan. Itu suatu penyembahan konteks agama-agama suku. Kita datang pada Tuhan because He Himself, not because of us. Jadi jangan salah mengerti. Nanti kita percaya, baru kuasa Tuhan hebat. Banyak lagu aneh-aneh, lagu Kristen, lagu-lagu kurang ajar. Ya, seolah-olah kita bertindak baru Tuhan tindak. We are the first and then God come. Nggak bisa begitu. Nggak ada dalam ajaran Alkitab seperti itu. He is the first and the foremost. Dia yang pertama, dia yang utama. Tanpa Dia, kita nothing. Segala sesuatu dimulai oleh Allah, dari Allah, oleh Allah. Masya Allah kalau kita tidak mengerti. Bapak Ibu yang dikasih mengasihi Tuhan, bukan begitu, Pak. Karena diterangkan oleh lagu tadi, ya, tadi susunan ibadah tadi bukan memuji Ibu Debbie ya dan gereja ini. Bagus sekali. Tersusun rapi dan flow-nya bagus. Nggak sembrono. Maka itu belajar kalau melayani Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan nggak belajar, nggak usah melayani Tuhan. Harus belajar. Maka itu kan ada dari awal, klimaks sebelum khotbah, tema lagunya itu sesuai. Wow, ini bukan psikologis, bukan. Ini wajar firman Tuhan. Jadi bukan karena kita percaya baru kuasa Tuhan hebat. Tapi Pak di Alkitab kan, kalau kamu percaya, kamu sembuh. Seperti itu. Kalau kamu percaya, kamu sembuh. Kalau nggak percaya, nggak sembuh kamu. Ini salah pengertian. Kalau saya percaya, siapa yang mau saya percaya? Psikologi. Saya autosugesti. Saya lah biar sembuh. Mungkin. Tapi Tuhanlah yang menggotok hati. Believe. Percayalah aku. Percaya firman. Jadi Tuhan yang membuat. Bukan psikologi. Bukan karena pengaruh nenek moyang. Nggak ada. Semuanya God. Itulah namanya anugerah mutlak. Dari Tuhan. Kalau saya bisa di sini, anugerah Tuhan. Kalau kita bisa percaya, anugerah Tuhan. Dan kalau kita nggak sembuh, anugerah Tuhan. Dan jangan pikir tema ini untuk kesembuhan. Itu kecil sekali. Itu bisa dipermainkan oleh iblis. Tapi lebih daripada healing. Lebih daripada prosperity. Lebih daripada kejayaan. Dan kemenangan. More than that. Lebih dari itu. Karena kalimat yang kedua juga sesuai dengan pekerjaan kuasanya yang besar. Jadi bukan karena sesuai iman kita. Bukan sesuai saya percaya. Ya, bukan karena saya percaya, maka kuasanya hebat. Tetapi karena sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Itu kalimat yang saya sengaja highlight itu. Bukan sesuai dengan iman kita. Tapi sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Jelas Alkitab. Yang berikut. Tema ini. Kita yang percaya diperlengkapi dengan kuasa dahsyat. Yang memberi energi, mengenergize kita. Yang percaya. Apa itu? Kita akan bahas berikutnya. Kita fokus. Kita diberikan satu energi yang spesial. Bukan baterai. Tapi satu energi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Bapak Ibu kalau hanya hidup di dunia ini dengan kekuatan logika, kekuatan perasaan, kompetensi, skill of thinking, skill of doing, itu mohon maaf, very limited. Sangat terbatas. We need more than that, yaitu kita perlu kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sayang kita tidak memudahkannya, bahkan mungkin kita tidak tahu. Seperti apa kuasa yang memberi energi pada orang percaya? Seperti apa? Itu pertanyaan. Maka kita lihat jawaban. Bapak Ibu, seperti apa? Maka terjawab pada pokok bahasan yang kedua. Kuasa Kristus adalah kuasa saudara. Kuasa saudara, kuasa gereja, kuasa orang percaya. Kuasa yang tak terbatas, yang luar biasa,
bekerja dalam diri orang percaya adalah kuasa apa itu? Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara saya yang percaya. Kuasa yang menghidupkan orang mati. Kuasa yang membangkitkan Kristus. Lalu tanya Pak, siapa yang bangkitkan Kristus? Allah Bapa? Enggak. Yang bangkitkan Kristus adalah dirinya sendiri, Allah Bapa dan Roh Kudus. The Trinity, God in Trinity yang membangkitkan dirinya. Jangan salah paham bahwa Yesus dibangkitkan seperti dia bukan Tuhan. Yesus dibangkitkan. Kata dibangkitkan itu satu sisi. Tapi lihat teks Korintus, dia sesungguhnya membangkitkan dirinya sendiri. Juga, at the same time, God the Father membangkitkan Kristus. And at the same time, the Holy Spirit membangkitkan dirinya sendiri. Membangkitkan Kristus. Jadi jangan salah paham. Nanti orang lain yang berkata, Yesus kasihan dia dibangkitkan. Tidak berkuasa oleh dia. No, salah paham. Yesus pun turut membangkitkan dirinya sendiri. Why? Because he has life. Dia mempunyai hidup dari dirinya sendiri. Hidupnya bukan diberikan oleh siapapun. But karena dia Allah. Ini paham. Nah, sekali lagi, kuasa apa yang diberikan oleh Kristus kepada kita? Yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Mari kita baca teks Biblia. Dalam ayat 20 nampak sekali ini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini kuasa atas maut. Dan yang mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Ini kuasa memerintah. Dua kuasa yang nampak pada Kristus, yaitu mengalahkan maut. Apa itu? Kematian kekal. Bukan kematian yang ditabrak mobil mati. Itu anjing pun tahu mati. Apa mati? Bukan itu, lebih dari itu. Tapi takkan mati selama-lamanya. Takkan menimpa amarah Tuhan, hukuman Tuhan. Bebas karena hukuman Tuhan telah ditimpakan pada Kristus Yesus yang kita rayakan pada Jumat Agung. Dan kita bebas dari hukuman Tuhan. Dan ilmu pengetahuan. Jokowi, Biden, presiden manapun. Tak mampu mengatasi ini. Hanya gereja. Hanya Kristus. Kan semua pemerintah itu kan hanya tugas administrasi. Ada modal. Saya pikir kalau saya wali kota jadi wali kota Bitung. Ada modal asal jangan korupsi. Bisa lebih lagi maju kota Bitung ini. Bukan promosi. Saya nggak mau jadi apa-apa. Saya sudah cukup jadi hamba Tuhan. Tapi kalau ada gampang lah. Ada modal. Bisa bangun negara kok. Pinjam-pinjam lagi. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, penguasa, ilmuwan. Yaitu menjadi pelayan Tuhan. Entah majelis, aktivis gereja, hamba Tuhan. Sama kita semua pelayan Tuhan. Yang mengerjakan dengan kuasa Tuhan. Ini yang spesial. Kuasa apa? Kuasa atas maut. Kuasa atas hukuman Tuhan. Dan yang kedua, kuasa memerintah. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus sekarang sedang memerintah kita. Termasuk saya yakin, sedang memerintah Bitung. Kristus, he is sitting on the right side of God the Father. Untuk apa? Sedang memerintah dunia ini. Dia bukan nganggur. Ya, dia tidak nganggur. Dia pun sedang memerintah saudara. Dia pun sedang memerintah saya. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Ini absolut. Dengan apa? Tuhan memerintah dunia ini dengan firman-Nya. Melalui gereja yang mengabarkan firman-Nya. Lanjut. Kuasa Kristus sama dengan kuasa gereja. Kuasa itu seperti kuasa apa, Pak? Dalam ayat yang ke-20, lalu kuasa itu jauh lebih tinggi daripada pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Apa artinya? Saya simpulkan dengan saya tanda kurung kuasa politik. Kuasa Kristus yang diberikan pada gereja lebih besar dari kuasa politik. Kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Mau Tuhan punya kekuasaan lebih daripada itu. Dan bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Kekuasaan orang tertentu terbatas 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai. Tapi kekuasaan Tuhan, today and tomorrow. Right now and after. Terus,
Luar biasa. Unlimited time, unlimited places. Tak terbatas. Dan we are very grateful. Kita mesti bersyukur. Kita memiliki Allah yang tak terbatas. Dan kuasa tak terbatas itu diberikan pada kita. Ini bukan isapan jempol. Bukan penghiburan jemaat konyol. Bukan. Tapi ini firman-Nya. Tapi jangan salah paham. Oh, kalau begitu saya dari miskin jadi kaya. Ah, ini setan. Ini setan. Kuasa itu membuat orang miskin jadi kaya. Kuasa setan. Ini firman setan. Terlalu miskin sekali, terlalu kerdil sekali kalau mengatakan kita menerima kuasa Allah, maka kita yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Enggak salah sih, tapi jangan sekerdil itu. Kuasa itu melampaui itu. Dan Tuhan tidak hanya terpaku pada hal-hal lahiriah, tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Dari segala kuasa telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat. Kristus kuasanya telah diberikan kepada saudara. Kalau mau tanya, kan kita sudah bukan hal yang baru ya. Bahwa pemberian terbesar Allah pada kita, yaitu God gave himself. Allah memberikan dirinya sendiri. Yaitu pemberian yang sangat berharga. Maka semua sudah terpenuhi. We don't need anymore or others. Nggak perlu yang lain. Why? Because God telah memberikan anaknya. Memberikan Allah. Jangan memberikan berkat Allah. Terlalu kecil itu. Nggak salah. Kesembuhan nggak salah. Tapi terlalu kecil. Allah memberikan dirinya. Apa pemberian Allah pada kita? Ya Allah. Masya Allah. Memang begitu. Allah tidak hanya memberikan berkatnya, berkat-berkat. Terlalu kecil kau mengejar berkat Allah. Terimalah Allah. Masya Allah nggak mengerti. Nggak begitu. Terimalah Allah. Allah memberikan kealahannya. Allah memberikan kealahannya pada kita. Tapi kita mencari yang berkat Allah. Masya Allah. Kita kecil sekali. Allah memberikan dirinya. Allahnya. He gave to us. Terimalah kealahan Yesus. Jangan terima berkat Yesus. Kenapa? Terlalu kecil. Karena di dalam kealahan Yesus ada berkat Yesus. Tapi kalau hanya terima berkat Yesus, enggak kealahan Yesus, enggak berkat itu. Berber saja. Nah, yang ketiga, mengapa gereja kurang berkuasa? Katanya kuasa Kristus sama dengan kuasa gereja. Tapi mengapa gereja kurang berkuasa? Pak, jangan begitu dong. Mari kita perhatikan. Poin by poin. Apa buktinya gereja kurang berkuasa? Jawab pertanyaan berikut ini. Jawab pertanyaan ini. Dunia ini menjadi serupa gereja atau gereja menjadi serupa dunia? Coba. Yang mana yang benar? Yang fakta? Yang Bapak Ibu tahu? Dunia ini dengan segala isinya, dengan segala kebengkokannya, dengan segala ketidakadilannya, dengan segala kebusukannya, dunia ini menjadi serupa gereja atau gereja mulai serupa dunia? Jawab. Saya akan mengatakan gereja menjadi serupa dunia. Tunjukkan pada saya dunia serupa gereja. Ada? Tunjukkan pada saya bahwa dunia semua korupsinya, semua tetek bengek permainannya, persinahannya, kekacauannya serupa gereja? Enggak. Gereja serupa dunia. Apanya? Enggak usah luas banyak-banyak. Pertama, cara hidup bergereja. Kayak orang duniawi loh. Cara hidup bergereja seenaknya, ngatur gereja, nggak baca Alkitab, ngatur gereja. Gereja ini diatur oleh Alkitab. Bukan oleh orang dunia yang mau mengatur gereja dengan mindset dunia. Maka itu leadershipnya, manajemennya, lebih banyak nuansa dunia. Memang glamor, memang oke, tapi minta maaf. Tuhan lari dari gereja. Tuhan diusir dari gereja. Apa itu omong kosong? Saya tulis buku. Next. 2017 saya menulis buku Teologi Reformasi Gereja Abad 21. Lihatlah yang saya tanda pandangi warna kuning. Gereja menjadi serupa dunia.
400 lebih halaman. Sejak waktu 2017 sampai sekarang belum ada satu pendeta yang kritik saya di seluruh Indonesia. Buku ini cuma di Momentum, di Immanuel Bookstore, bukan KPK, BPK. Silakan cari. Dan belum ada satu pendeta pun yang kritik saya. Pak salah, masa gereja menyerupa dunia? Tidak ada yang kritik. Kenapa? Memang mengakuinya. Memang mengakuinya. Pak, itu kan di Indonesia. Tunggu dulu, next. Ada seorang namanya John MacArthur, seorang penghamba Tuhan yang menjadi hamba Tuhan model dunia. Ya, dia menulis buku A Shame of the Gospel. Coba lihat yang saya tanda warna ini. When the church becomes like the world. Ketika gereja menjadi seperti dunia. Sedih kali. Contoh konkret Pak Pendeta. Contoh konkret. LGBT itu. Terjadi pernikahan, pemberkatan nikah. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ateis nggak lakukan itu. Gereja lakukan itu. Apa lebih setan itu? Saya marah memang. Bukan marah pada jemaat. Marah pada gereja yang dipermainkan oleh para teolog, para pendeta yang kehilangan Injil. Coba perhatikan. Di Los Angeles, gereja besar, hanya gereja keluarga, bisnis keluarga. Berapa banyak gereja bisnis keluarga. Udah bagus ini sistem kemajelisan, aman. Benar, ini serius. Di buku saya yang sebelumnya, saya membukakan itu, menelanjangi. Supaya apa? Supaya reformasi kembali pada Alkitab. Tapi nggak marah pendetanya. Sudah sama kali. Nah, when the church becomes like the world. Karena pengaruh pragmatisme dalam pemikiran gereja. Alkitab, firman Allah, Injil hilang dalam gereja. Bukti lagi. Next. Michael Harton menulis buku Christless Christianity. Kekristenan tanpa Kristus. Satu lagi. Lloyd Geering. Christianity without God. Jadi ini bukan asal menjemput. Ini hasil, ini tokoh-tokoh ini. Ahli-ahli teologi dunia ini. Michael Harton. Pernah ke Jakarta. Maybe 3 times. Dan dia penulis buku yang sangat menjadi model. Dan dia berkata. Hasil penelitian kekristenan tanpa Kristus. Berikut lagi. Ini saya menulis buku. Next lagi. Tahun 2020. Masa pandemi. I wrote a book. Judulnya Injil palsu dalam gereja. Belum ada yang kritik loh. Ini mau 500 halaman. Enggak ada yang kritik. Sudah beredar di mana-mana buku ini. Tapi enggak ada yang kritik. Apa yang masalahnya? Karena terlalu banyak juga Injil palsu dalam gereja. Yang disampaikan Injil kesejahteraan, Injil kesembuhan, Injil-Injil yang murahan. Bapak Ibu, saya mengasihi Kristus. Saya mengasihi gereja. Karena saya berserius, saya diminta makan keluar. Saya mau persiapan khotbah. Saya datang di sini. Saya Surya. Gereja Gemini Kristus ini sangat baiklah melayani hamba Tuhan. Tapi saya tidak mau diajak-ajak makan keluar. Kenapa? Saya persiapan sungguh-sungguh. Ini komitmen saya seumur hidup saya. Saya ke Bitung, ke Manado, kemanapun. Bukan untuk menikmati happy-happy ya. Saya bergumul. Bahkan sampai sariawan memikirkan message Tuhan untuk besok hari. Saya tidak mau memanfaatkan ke Manado itu untuk happy-happy. Tapi untuk ministry. Mungkin orang yang saya ekstrim. I don't care. Saya 38 tahun melayani Tuhan. Ini komitmen saya. Saya tidak mau ikut bengkok dengan bengkoknya dunia. Saya tidak mau busuk dengan busuknya dunia. Saya tahu saya lemah. Hanya bergantung pada anugerah Tuhan. Tapi karena itu jangan kompromi. Kalau tahu lemah, jangan kompromi. Nah Bapak Ibu, ini saya tulis. Sayangnya belum ada yang kritik saya. Belum ada yang kritik. Kenapa dunia? Kenapa? Mereka sudah baca, sudah laku terjual banyak. Tapi kenapa ya tidak ada yang kritik? Injil palsu dalam gereja. Ya betul, saya punya riset. Hasil penelitian, bukan sekedar tulis. Maka saya tulis next. Hilangnya Injil dalam gereja sesungguhnya bencana terbesar bagi dunia. Pak, kenapa Bapak tulis begitu? Iya dong. Karena sebenarnya alat Tuhan untuk dunia ini gereja. Gereja ini adalah alat Tuhan untuk meneruskan penyelamatan Tuhan bagi dunia. Tapi kalau gereja sudah kehilangan Injil, what will happen? Apa yang gereja buat? Miriplah dunia. Tidak memberitakan Injil
atau memberitakan Injil palsu, kejahatan terbesar dunia. Tadi kejahatan terbesar dalam dunia, kejahatan besar dunia juga. Karena oke, Bapak khotbah beritakan Injil, tapi palsu. Itu pun kejahatan besar dunia. Next, banyak gereja telah kehilangan Injil. Padahal Injil adalah kekuatan Allah yang ditulis oleh Paulus dalam dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Wahai, mengapa Pak Paulus, mengapa engkau serius dan engkau percaya Injil? Yes, because gospel, Injil itu adalah God's power, kekuatan Allah. Yang menyelamatkan, bukan yang menyejahterakan, yang menyembuhkan. Tentulah Tuhan penyembuh juga. Tapi bukan itu yang utama. Tuhan itu penolong kita yang susah. Itu betul. Tapi bukan yang utama. Yang utama yaitu penyelamat. Baru penyerta, pertolongan. Itu jangan salah paham. Jangan salah susun. Kalau orang tidak diselamatkan, mau minta pertolongan, omong kosong. Poin. Injil, saya tekankan. Injil adalah kekuatan Allah. Dan saya menyebutnya jantung saudara. If you have no gospel, you have no heart. Die. If the church no have, tidak punya jantung yaitu Injil, gereja hanya liturgi, organisasi, tapi kering tanpa Injil. So in spirit Calvin, Luther, bring back the gospel to the church. Mengembalikan Injil dalam gereja. Gereja akan hancur tanpa Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang keempat. Ini kan cepat toh. Bagaimana gereja berkuasa sepenuhnya. Bagaimana gereja berkuasa sepenuhnya. Jangan salah paham kuasa yang memimpin itu kecil. Bukan itu. Terlalu kerdil kalau mengerti. Kuasa itu mempengaruhi. Bukan. Kuasa gereja itu apa? Dalam ayat 20. Dia telah diberikannya kepada jemaat. Who is? Dia Kristus. Telah diberikannya kepada jemaat. Maka jemaat menerima Kristus. Berarti menerima kuasa Kristus. Kuasa yang membangkitkan Kristus juga diberikan pada gereja. Ayat 21. Jemaat yang tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Wah ini penting. Pleroma. Kepenuhan dia dan memenuhi semua ya dan segala sesuatu. Kristus itu jangan dikotak-kotakan hanya hari Minggu. Hanya 2 jam lagi Kristus itu. Tapi seluruh waktu kita, Christ. Christ is the center. Keluarga saya, Christ. Pekerjaan saya, Christ. Kalau enggak, crisis. And crazy. Itu loh, jangan hanya Kristen gereja. Jangan hanya Kristen hari Minggu. Tapi Christ adalah hidupku 24 hours. Apapun, segala sesuatu. Kepenuhan Kristus. Dimulai dari apa? Kita belajar Alkitab, firman Allah. Kita penuh hidup kita dengan Injil Yesus Kristus. So we have power of God. Kita punya kuasa Allah. Tidak akan mungkin kita diremukkan oleh dunia. Tidak akan mungkin kita dihancurkan oleh dunia. Seolah-olah dunia menghancurkan kita. Seolah-olah. Saya berapa kali dihancurkan oleh dunia. Dalam pelayanan, dalam organisasi. Berkali-kali saya melihat 7 fase. Saya 7 kali diinjak-injak. Tapi tidak hancur. Bangkit lagi. Saya nggak punya waktu untuk testimoni. Ya, berkali dari Papua, Batam. Saya sudah berkali-kali diinjak-injak. Tapi tidak hancur. Dan tidak balas menginjak. Saya pernah jadi rektor. Kemudian diperlakukan secara kondektor. Saya tidak balas. 2-3 tahun kemudian Tuhan perlihatkan. Memang harus sabar. Jangan kita ikut campur tangan. Biar kuasa Tuhan yang bekerja. Jangan kuasa Stefri. Kalau kuasamu, mati kau. Ini kata orang Jombang. Matilah kau. Kata orang Medan. Biarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan kuasamu. Our power is very limited. Tapi kuasa yang bekerja. Tapi harus sabar. Jangan minta, Tuhan, ubahlah. Simsalabim. Jadi, bukan itu kuasamu. Saya kadang-kadang harus sabar dibantu Tuhan. Untuk menerima sesuatu perlakuan orang terhadap saya. Udah pendek lagi. Diperlakukan seperti ini. Tapi biarlah. Saya biar saja. Saya mau tunggu kuasa Tuhan.
Dan kuasa Tuhan tidak pada saat itu tampar orang itu mati. Enggak. 2 tahun kemudian dia duduk di kelas saya. Saya mengajar program doktor, dia menjadi mahasiswa saya. Itu cara Tuhan menampar. Yang menjelek-jelekan saya harus kemudian ternyata Pak Sevi Rektor, siapa yang ngatur? Tapi kalau kita bilang Tuhan, buatlah dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang juga secaramu, kuasamu menyedihkan kali pembunuh dalam nama Tuhan Yesus. Kan nggak begitu. We must be patient. Kita harus sabar. Izinkan kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bukan spektakuler yang long jadi singgah ala kata langsung sekarang. Enggak. Dia juga membantu kita. Saya minggu lalu baru diterpa badai, dituduh penyesat. Saya Indonesia loh. Saya Indonesia. Coba lihat stay free yang penyesat. Beredar. Saya diam saja. Saya sampai anak bungsu saya ambil waktu. Saya baru tahu kemarin kami doa keluarga lewat Zoom. Dia doa puasa untuk papa yang diceritakan ikut pengajar sesat. Dia doa puasa untuk saya. Dan kemudian tenang sekarang. Semua kebusukan yang menuduh saya dibongkar bau busuknya. Sekarang tidak lagi. Biarkan kuasa Tuhan. Tapi kita sabar. Sabar saya Tuhan. Saya mau sekarang juga. Ya Tuhan membantu kita juga. Kita harus sabar. Sabar. Bapak Ibu yang dikasih mengasihi Tuhan. Kita lanjut. Selain, ini poin yang terakhir. Tuhan memberikan kuasanya pada kita. Dan kuasa itu kuasa kepenuhan Kristus. Dan kita tidak hanya mengaku Kristus hanya pada momentum tertentu, tempat tertentu. Tapi setiap hal, setiap tempat, dimanapun kita berada, Christ. Itu namanya kepenuhan dia. Nah, caranya gimana? Harus haus baca Alkitab, hadir dalam ibadah-ibadah, dengan khotbah yang benar. Itu yang kita penuh dengan dia. Mindset kita, mindset Kristus. Our life is Christ life. My family is my Christ family. My ministry is Christ ministry. Itu loh namanya kekristenan. Jangan kekristenan tanpa Kristus. Yang berikut, memerintah. Tadi kita menerima Kristus sepenuhnya. Yang kedua, memerintah bersama dengan Kristus. Kuasa Kristus itu adalah kuasa untuk memerintah dunia. Kenapa diungkapkan dalam 2 ayat, ayat 20 dan ayat yang ke-21, yaitu duduk di sebelah kanan Allah. Apa arti duduk di sebelah kanan? Itu memerintah, menghakimi, mengatur dunia. Itu arti simbolis, makna simbolis daripada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya turut memerintah. Dan kita pun orang percaya turut memerintah bersama-sama Kristus. Lalu kalimat diletakkan di bawah kakinya. Apa artinya? Dominasi Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Di segala sesuatu. Under God's control. Under God's leadership. Under God's management. Under God's role. Semuanya itu. Nah, kuasa yang diberikan Kristus pada gereja adalah kuasa kebangkitan. Dan kuasa yang luar biasa. Untuk apa? Untuk melakukan yang dunia tidak dapat lakukan. Listen one more time. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan pada gereja, kepada saudara, when I mention, pada waktu saya menyebut gereja, yaitu kita masing-masing juga. Kuasa yang Tuhan berikan itu untuk melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh wali kota, bupati, gubernur, presiden, raja, ilmuwan, filsuf, yang mereka nggak bisa lakukan. Kecuali mereka adalah wali kota in Christ. Ya, kalau dia pekerja ASN dalam Kristus bisa melakukan. Apanya? Mari kita perhatikan. Yaitu turut memerintah bersama dengan Kristus. Saya menyampaikan pada anak-anak saya bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya kita adalah Tuhan memerintah dunia ini melalui gereja, melalui hamba-hamba Tuhan, dan melalui saya, melalui istri saya, melalui ketiga anak saya. Kami berlima, ditambah menantu dan cucu, bertujuh. Kami adalah
sedang memerintah dunia ini. Bukan memerintah secara politis, bukan memerintah secara ekonomis, tapi memerintah secara rohani. Di mana kami menyampaikan firman-Nya Dia, perintahnya Tuhan. Itu pemerintahan Tuhan. Amin. Ini pertanyaan amin terakhir. Kita percayalah bahwa kita memerintah. Kalau Bapak Ibu mau jadi anggota dewan, tidak apa-apa. Perintahlah. Dengan Kristus juga. Tapi saya hamba Tuhan cukup sudah lebih dari segalanya. Saya tidak mau beranjak jadi hamba Tuhan. Saya pulang studi dari luar. Ada beberapa perusahaan minta, Pak, kami perlu direktur. Saya bilang, gila kamu. Saya ini hamba Tuhan. Jangan jadikan saya direktur. Kondektur saya mau. Direktur nggak mau. Nggak bisa dijual itu loh panggilan Tuhan. Semiskin saya, sebodoh-bodohnya saya nggak mau tukar hak istimewa ini melayani Tuhan. Kenapa? Saya sedang memerintah dengan Tuhan. Saya menulis buku, mungkin sudah setebal begini buku saya tulis. Dan itu sudah dipakai untuk memerintah. Memerintah para hamba Tuhan kan baca buku, diperintah lagi dia kan, untuk sampai kepada jemaat. Itu cara Tuhan memerintah. Dan lebih daripada semua usaha manusia. Bapak yang dikasih mengasihi Tuhan. Kuasa yang diberikan Kristus kepada gereja adalah kuasa yang sama dengan kuasa Kristus bangkit dari kematian. The same power. Kuasa yang memungkinkan Kristus bangkit dari kematian. And the same power. Kuasa itu diberikan pada saudara saya. Untuk melakukan apa? Ya, 3. Next. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Yesus Kristus mengingatkan, saya menerima kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa dihubungkan dengan penginjilan? Karena itu, therefore, karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Berarti kuasa yang diberikan Tuhan pada gereja, ada kuasa apa? Kuasa memberitakan Injil. Tapi saya Pak, ASN, dia sampaikan Injil pada temanmu. Bisikanlah pada dia. Ada saja momentum Tuhan, nggak perlu hebat, nggak perlu cerewet. Sampaikan, Jesus loves you. Even though you are hate Jesus, but actually He loves you. Selesai. Dan doakan. Itulah luar biasa. Jangan anggap seremes. Ini jangan ramat remeh. Di sini sebenarnya kuasa. Lalu 2 bulan kemudian dia calling. Ya betul Ibu. Betul. Only Christ. Dia blessing, diberkati, diselamatkan. Oh mohon maaf. Pemerintah tak menyelamatkan. Hanya mensejahterakan dengan baik-baik. Semua di dunia ini hanya mensejahterakan. Itu berupaya. Kalau tidak korupsi. Tapi yang tidak bisa membawa keselamatan Kristus kepada orang yang pasti binasa. Wow, kenapa tidak excited? Kenapa tidak bersemangat? Karena tugas ini, the authority yang Tuhan berikan kepada kita, untuk apa? Yang utama itu untuk memberitakan Injil. Tugas ini bukan tugas pendeta. Tugas semua orang yang telah menerima Injil. Jika engkau tidak memberikan Injil, engkau tidak punya Injil. Penutup. Implikasi ya, ada 4 kuasa dalam dunia. Saya coba renungkan. Ada 4 kuasa, ada power, authority. Ada 4. 1, kuasa lahiriah. Di mana seorang sejak bawaan dia mempunyai talenta. Ini kuasa juga itu. Kuasa mempengaruhi dengan suaranya bagus, main musik juga bagus. Itu kuasa bawaan. Orang lahirnya cerdas anak itu. Ya, cerdas anak itu pandai bicara. Itu kuasa juga. Tapi namanya kuasa lahiriah. Kuasa bawaan sejak lahir. Yang kedua, kuasa yang diperoleh melalui studi exercise fisik, bodybuilding, ya itu kuasa yang diperoleh. Atau lewat studi, jadi cerdas, jadi skillful. Itu yang kuasa yang diperoleh. Yang ketiga, kuasa kegelapan. Melalui roh-roh yang mempengaruhi. Semuanya kata mempengaruhi kita.
Dan yang the last point, kuasa Kristus. Di dunia ini nggak ada yang lain ini, hanya 4. Yang namanya otoritas apapun di dunia ini hanya 4. Tapi kan kuasa lahirnya kan, ya itu alamiah lah. Kuasa ini, itu artificial, diperoleh melalui usaha kerja belajar, itu usaha artificial. Kuasa artificial. Dan ada kuasa kegelapan yang sebenarnya tidak berdaya, udah tidak berdaya. Kita aja yang percaya sampai dia berdaya guna. Tapi yang paling penting, kuasa Kristus adalah kuasa yang sesungguhnya dan sepenuhnya. Maka kalimat berikut, kuasa Kristus jauh lebih tinggi, ada salah. Ini sebenarnya terjemahan dalam bahasa Indonesia di Efesus. Sebenarnya kata jauh lebih tinggi, jauh artinya bukan komparatif tapi superlatif. Jauh lebih tinggi, tak tertandingi. Kuasa atas maut dan kuasa Kristus memerintah gereja, memerintah dunia dan surga. Jauh lebih tinggi. Itu dalam Efesus 1 ayat yang ke-21. Maka orang yang percaya ada orang yang memiliki kuasa yang jauh lebih tinggi. Tak akan mampu dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Atau hanya melampaui kuasa alamiah, kuasa artificial. Kuasa lebih daripada itu. Tetapi, terakhir. Orang yang tidak percaya, dan menerima Kristus, dan tidak percaya dan tidak menerima Kristus, tidak memiliki kuasa atas maut dan tidak ikut ambil bagian dalam pemerintahan Tuhan di dunia ini. Hanya penonton, kasihan sekali, tidak ikut pesta Tuhan, tidak ikut merayakan kemenangan bersama Tuhan, hanya ya begini, pura-pura happy begini, tapi nothing and sometimes sinting. Tapi orang percaya memiliki kuasa yang luar biasa. Itu kuasa atas maut, atas kegelapan. Saya belum pernah tahu, belum pernah lihat bahwa orang percaya itu dijujukuni, disanteti, di apakah diguna-gunain. Tidak ada. Saya berkali-kali khotbah dan ada kesaksian di khotbah saya, ada orang membunuh saya. Ya, tapi dia getar kata itu. Saya juga nggak tahu dan saya tidak peduli. Tapi itu kecil, itu kuasa kecil. Kuasa kecil. Jangan ceritakan itu. Nggak terlalu penting. Tapi kuasa yang menghancurkan hati orang berdosa. Hanya kuasa Injil. Dan saudara, kita ini adalah hasil kuasa Tuhan menghancurkan hati kita. Yang gelap, kotor, dibersihkan, dibawa ke gereja ini. Kita mengalami kuasa itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu kuncinya. Beritakan Injil. Dan itu merupakan tugas utama gereja. Tugas utama hamba Tuhan. Tugas utama orang percaya. Bukan hanya pendeta, tugas utama orang percaya. Terpujilah Tuhan. Amin.